Tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita asal mula Bukit Catu meliputi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya karena guna mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di daerah pegunungan akan bermata pencaharian sebagai nelayan. Dan tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di pesisir pantai akan bermata pencaharian sebagai petani kopi. Maka dari itu, mata pencaharian setiap penduduk tidaklah sama tergantung tempat yang ia tinggali. Penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda, karena kondisi lingkungan antara di perkotaan dan di pedesaan tidak sama. Di daerah pedesaan masih terdapat banyak lahan kosong, iklim yang sehat, serta tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakat yang berada di daerah pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan di daerah perkotaan sangat minim lahan kosong, iklim yang banyak tercemar,
serta tanah yang kurang subur, sehingga mayoritas masyarakat yang berada di daerah perkotaan bermata pencaharian di bidang jasa maupun perniagaan. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi meliputi: petani pada daerah dataran rendah menanam tanaman yang tahan terhadap paparan suhu tinggi, sedangkan petani pada dataran tinggi menanam tanaman yang sangat membutuhkan suhu ideal atau suhu dingin. Kemudian, petani pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti padi, kelapa, pisang, singkong, dan jagung. Petani pada dataran tinggi lebih banyak menanam komoditi seperti kentang, kubis, apel, stroberi, kopi, dan teh. Lahan pertanian pada dataran rendah bersifat basah dan hanya bisa hidup dengan bantuan air tawar. Sedangkan lahan pertanian pada dataran tinggi bersifat kering. Lalu, lahan pertanian dataran rendah biasanya kontur tanahnya datar. Sedangkan lahan pertanian pada dataran tinggi kontur tanahnya berundak dan miring. Yang dimaksud dengan pekerja jasa yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan pekerjaan yang menghasilkan nilai, manfaat, serta kemudahan bagi orang lain, organisasi, lembaga, maupun negara. Contoh pekerja jasa antara lain seperti driver ojek online, tukang cukur rambut, tukang becak, polisi, ibu rumah tangga, hakim, dan sebagainya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada. Gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu.
Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita asal mula Bukit Catu meliputi suami, istri, serta para warga atau tetangga pasangan suami istri. Peranan tokoh dalam asal mula Bukit Catu adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengemban peristiwa dalam cerita, sehingga cerita dapat terjalin dengan baik. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanat, dan nilai moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembacanya. Amanat atau pesan cerita tersebut yaitu kita harus menepati janji, selalu bersyukur, tidak sombong, dan tidak boleh mengikuti semua kehendak kita sendiri. Amati gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat keragaman dalam keluarga. Terdapat keragaman jenis kelamin, kemudian jenis rambut, tinggi dan rendah badan, berat badan, dan lain sebagainya. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Untuk bekerja sama dengan orang tua, lakukan wawancara kepada orang tua, tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tulislah ceritamu dalam buku tugas. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Jika kamu masih belajar di rumah, kamu bisa melakukannya secara virtual. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.